Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, sehat semua ya hari ini ya. Ibu doakan semoga anak-anakku beserta keluarga di rumah semuanya sehat dan dalam pembelajaran kali ini diberi kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, sebelum pelajaran dimulai kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran akuntansi yang pertama kali ini di kelas 12. Jadi pembelajaran akuntansi beda dengan pembelajaran ekonomi ya. Oleh karena itu perhatikan dengan baik. Yang akan kita pelajari pada masa pandemi ini adalah materi-materi yang esensial saja. Akuntansi sebagai sistem informasi pada masa pandemi ini akan ada 4 yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, makna akuntansi sebagai sistem informasi, kemudian pemakai informasi akuntansi, karakteristik kualitas informasi akuntansi, dan prinsip dasar akuntansi. Pengertian akuntansi. Menurut American Accounting Association, bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Jadi makna akuntansi sebagai sistem informasi menurut Jogianto adalah bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sebuah bentuk sistem informasi yang merubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakai atau usernya. Lalu siapa pemakai informasi akuntansi tersebut? Pemakai informasi akuntansi ada 2, yaitu pihak intern dan pihak ekstern. Pihak intern adalah pihak pengelola atau manajer atau pimpinan perusahaan jika pimpinan itu mengelola perusahaan atau kepala bagian yang menggunakan informasi akuntansi. Jadi pimpinan perusahaan membutuhkan informasi adalah tujuannya yang pertama sebagai perencanaan. Berdasarkan informasi ekonomi yang tepat dapat disusun rencana yang baik untuk tingkat berikutnya. Yang kedua adalah sebagai pengendalian. Berdasarkan rencana dan penerapan sistem akuntansi yang baik dapat mengontrol atau menilai jalannya perusahaan. Yang ketiga, pertanggungjawaban. Laporan keuangan disampaikan kepada pemilik atau pihak intern itu akan mendapat penilaian. Jadi bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau pemilik perusahaan sebagai pimpinan berarti dia masuk intern. Tapi kalau pemilik perusahaan itu menyerahkan perusahaannya kepada manajer berarti dia ikut ekstern. Sekarang ekstern ya, informasi yang membutuhkan yang pertama adalah pemilik untuk mengetahui posisi keuangan, perkembangan perusahaan, prospek perusahaan pada masa yang akan datang. Yang kedua, kreditor. Dalam hal ini bisa saja bank untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar utang atau untuk memutuskan apakah perusahaan itu bisa diterima atau ditolak pengajuan kreditnya. Yang ketiga, pemerintah. Bagi pemerintah berguna untuk tujuan pajak dan pengaturannya, pemeriksaan terhadap kebenaran jumlah pajak yang dilaporkan, dan sebagai alat penilai apakah perusahaan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, serta pemantauan perkembangan perusahaan melalui Biro Pusat Statistik. Yang keempat adalah pelanggan. Bagi pelanggan, sistem informasi akuntansi berguna untuk mengevaluasi hubungan kerja dan menentukan kelanjutan hubungan di masa mendatang. Yang kelima adalah masyarakat, bisa digunakan untuk kepentingan pendidikan ataupun untuk riset atau penelitian. Yang keenam adalah karyawan. Karyawan itu berarti digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dari perusahaan memberikan upah atau gaji kepada karyawan.
Kita lanjutkan pada kualitas informasi akuntansi. Materi sebelumnya menganalisis apa saja yang menggunakan informasi yang memberikan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan laporan akuntansi sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan. Agar pihak yang berkepentingan dapat merasakan kepuasan terhadap sistem informasi yang disajikan tersebut, maka penyajian informasi akuntansi tersebut harus berkualitas. Sekarang, sistem informasi yang berkualitas itu yang bagaimana? Apa saja karakteristik yang berkualitas tersebut? Karakteristik kualitas informasi akuntansi ada dua. Yang pertama kualitas dasar atau utama, yang kedua kualitas sekunder. Yang pertama kualitas dasar terdiri dari relevan dan reliabel. Kalau sekunder terdiri dari dapat diverifikasi, ketepatan waktu, dapat dipahami, dan komparatif. Sekarang kita akan bahas tentang kualitas utama. Yang pertama kualitas utama itu yang bagaimana? Jadi kualitas utama itu merupakan karakteristik kualitas yang harus ada dalam setiap informasi akuntansi. Karena berkualitas, informasi ini bermanfaat sebagai poin penting dalam pengambilan keputusan. Apa saja kualitasnya? Yang pertama adalah relevan. Relevansi mengacu pada informasi akuntansi dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang peristiwa di masa lalu dan membantu memprediksi peristiwa di masa depan. Yang kedua adalah reliabel. Jadi reliabilitas ini juga dikenal sebagai keandalan. Informasi keuangan itu harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang menghasilkan pendapat yang sama supaya kebenaran informasi yang dihasilkan itu terjamin. Kualitas informasi akuntansi menjadi reliability jika memenuhi unsur-unsur. Yang pertama adalah lengkap. Laporan keuangan tidak boleh mengecualikan transaksi apapun dari semua informasi yang penting tersaji sesuai kriteria penyajian secara wajar. Yang kedua netral. Informasi laporan keuangan tidak dibuat atas dasar kepentingan salah satu pihak, baik kepentingan eksternal maupun internal. Yang ketiga adalah bebas dari kesalahan. Dari sejauh mana informasi akuntansi itu bebas dari kesalahan? Kualitas yang kedua adalah kualitas informasi akuntansi sekunder. Kualitas informasi akuntansi sekunder. Jadi kualitas informasi sekunder ini sebagai penunjang dalam memengaruhi seberapa bergunanya informasi yang tersaji. Kualitas informasi sekunder terdiri dari yang pertama, dapat diverifikasi atau verifiability. Yang pertama yang dimaksud dapat diverifikasi adalah bisa diverifikasi, sering juga disebut sebagai objektif. Yang kedua harus dapat diverifikasi oleh akuntan-akuntan lain dengan metode yang sama dan juga dapat diuji. Yang kedua ketepatan waktu. Jadi dalam penyajian informasi keuangan harus tepat waktu agar pengambilan keputusan perusahaan juga bisa dilaksanakan pada waktu yang sudah direncanakan. Kualitas yang ketiga adalah dapat dipahami. Yang dimaksud dapat dipahami bahwa suatu informasi akuntansi baru bermanfaat bagi pemakai informasi bila dapat dipahami dengan baik. Yang terakhir adalah komparatif, jadi bisa dibandingkan ya. Jadi setiap informasi akuntansi itu agar dapat berguna dalam pengambilan keputusan haruslah dapat diperbandingkan baik antar periode maupun antar perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dasar akuntansi. Prinsip akuntansi yang berlaku umum merupakan prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses akuntansi.
Penyusunan laporan keuangan oleh perusahaan harus mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Karena prinsip dasar dalam akuntansi berguna untuk membuat laporan keuangan menjadi akurat. Selain itu, dengan menjadikan prinsip akuntansi sebagai acuan, laporan yang dihasilkan juga menjadi lebih sesuai dengan informasi yang tersedia, sehingga laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi tersebut memungkinkan pemakai laporan keuangan untuk membandingkan perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Prinsip dasar dalam akuntansi diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), yaitu sebuah badan yang mengatur peraturan dan kebijakan akuntansi yang ada di Indonesia. Berikut 10 prinsip dasar akuntansi yang ada di dalam peraturan akuntansi Indonesia. 1. Prinsip entitas ekonomi merupakan sebuah perusahaan diartikan sebagai sebuah kesatuan usaha yang berdiri sendiri. Dengan kata lain, aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan harus dipisah dengan aset pribadi. Prinsip yang kedua adalah prinsip periode akuntansi. Prinsip periode akuntansi artinya penilaian dan pelaporan keuangan sebuah perusahaan dibatasi oleh periode waktu tertentu, misalnya Januari sampai Desember misalnya. Yang ketiga, prinsip satuan moneter, yaitu pencatatan transaksi keuangan hanya dinyatakan dengan diukur dalam mata uang, satuan mata uang. Yang keempat, prinsip kesinambungan usaha, yaitu sebuah usaha akan berjalan secara konsisten dan berkesinambungan tanpa adanya pemberhentian usaha. Yang kelima, prinsip biaya historis, yaitu pencatatan keuangan sebuah barang berdasarkan pada berbagai biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Misal kalau kita membeli barang, itu kan ada biaya transportnya. Nah, biaya transportnya itu berarti masuk ke dalam biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Prinsip yang keenam adalah prinsip pengungkapan penuh. Prinsip pengungkapan penuh dalam menyajikan informasi laporan keuangan harus mempunyai prinsip pengungkapan informasi secara penuh. Jika terdapat informasi yang tidak dapat dimuat di laporan keuangan, maka Anda bisa menulis keterangan tambahan informasi berupa catatan atau lampiran. Yang ketujuh, prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan muncul karena adanya kenaikan keuangan yang diperoleh dari sebuah aktivitas usaha seperti penjualan. Jika itu usaha dagang ya. Pendapatan diakui ketika adanya kepastian mengenai kenaikan volume pemasukan yang diperoleh dari penjualan. Prinsip yang kedelapan, prinsip mempertemukan. Yang dimaksud adalah biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang sudah diterima perusahaan. Hal ini memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil mengenai besar atau kecilnya laba bersih yang diperoleh. Tentunya jika pendapatan lebih besar dari biaya berarti laba, jika pendapatan lebih kecil berarti rugi kan? 9. Prinsip konsistensi, artinya laporan tersebut tidak berubah dalam prosedur, metode, ataupun kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Hal ini memudahkan pihak perusahaan untuk melihat dan membandingkan laporan keuangan yang dihasilkan pada beberapa periode sebelumnya. Prinsip yang ke-10 adalah prinsip materialitas, merupakan pencatatan dan pengukuran informasi dapat dilakukan secara material atau bernilai nominal. Prinsip ini juga menentukan apakah sebuah laporan keuangan perlu ditulis ulang atau hanya dikoreksi saja. Demikian materi pada hari ini. Apabila masih ada sesuatu hal yang belum dipahami, anak-anak bisa menanyakannya. Sekian dari Ibu. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Yang terakhir, bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Sesuatu pekerjaan yang sederhana jika dilakukan dengan cinta yang besar akan menghasilkan hasil yang besar yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.